adalah ibadah yang spesial untuk setiap pribadi-pribadi kami. Kami dikuatkan, kami dimampukan, dan pengharapan kami di dalam Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kami ada bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan juga bersama-sama dengan kami. Biarlah nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Kuduskan kami, layakkan kami, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau yang berdaulat, Engkau yang menuntun lidah mulut hamba-Mu untuk memperkatakan Taurat firman-Mu, agar firman-Mu itu bukan hanya untuk umat-Mu saja, terlebih lagi untuk hamba-Mu, sehingga hamba-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Jikalau hamba-Mu diberkati oleh Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, maka seluruh umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Apa kabar? Apa kabar? Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Katakan kepada kiri kananmu, kabar kamu di dalam Tuhan Yesus sangat baik. Bapak Ibu Saudara, kita tetap belajar bulan ini tentang Roh Kudus. Kemarin saya katakan tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa berkata dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita tidak kenal dengan Roh Kudus? Bagaimana kita bisa berkata saya ditolong Roh Kudus, tetapi kita tidak kenal dengan pribadi Roh Kudus yang menolong itu? Dan kemarin kita sudah belajar mengenal pribadi Tuhan Yesus. Pribadi Tuhan Yesus bukan hanya sekedar penolong, tetapi juga dia pribadi penghibur. Ketika saudara susah, saudara boleh minta tolong kepadanya. Ketika saudara sedang mengalami beban berat, saudara boleh meminta pertolongannya, sehingga Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami beban berat, letih lesu, dan tak berdaya. Karena setiap kita pasti ada masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Selama kita hidup, saya sering katakan kepada Bapak Ibu Saudara, masalah itu selalu ada. Tidak usah dicari, masalah itu akan datang dengan sendiri. Nah, siap atau tidaknya Bapak Ibu Saudara ketika persoalan, kesulitan, tantangan itu datang menghampiri, itu tergantung hubungan saudara dengan Tuhan. Semakin saudara intim dengan Tuhan, semakin saudara intim dengan Roh Kudus, maka saudara akan diberikan kekuatan dan kemampuan sehingga bisa bertahan sampai kesudahan akhir zaman nanti. Yang percaya katakan amin. Tetap kita dalam subtema kita di bulan ini yaitu Roh Kudus. Firman Tuhan kemarin, kalau saudara datang dan yang melihat ya YouTube, saudara tentu masih ingat bahwa Roh Kudus itu juga bisa dikatakan sebagai roh kebenaran, roh yang penghibur, roh penolong. Dan semua hal ini yang kita ada sampai pagi hari ini, saudara bisa datang ke gereja, saudara boleh membangun kesetiaan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini, itu tak lain oleh karena Roh Kudus yang selalu memberikan kekuatan buat saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya? Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya juga harus terus setia, karena dengan kesetiaan itulah maka berkat-berkat Tuhan itu akan datang dengan sendirinya. Ya, dengan setia saja di dalam Tuhan, maka pertolongan-pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Saya banyak mengalami ya suka dan duka. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol bersama dengan teman pendeta sambil nyetir ke Palangkaraya. Saya katakan kalau kita flashback, kita kilas balik pelayanan mulai dari awal sampai hari ini, kalau mau ditimbang-timbang termasuk Bapak Ibu Saudara, saudara hidup sampai hari ini, kalau ditimbang-timbang
suka dan duka, kalau saudara jujur, lebih berat mana timbangannya? Lebih berat mana? Saya katakan kepada teman saya, sesama hamba Tuhan, kalau mau jujur ditimbang-timbang, lebih berat persoalan hidup kita dibandingkan suka yang kita alami. Tapi tidak apa-apa, firman Tuhan katakan, teguhkanlah hatimu, janganlah engkau menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yesus, Tuhan sendiri akan menyertai Bapak Ibu Saudara sampai kesudahan akhir zaman. Ya. Nah, pada pagi hari ini saya memberikan judul tetap Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara, yang artinya juga Roh Penolong, Roh Kebenaran. Semua hal ini tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Saya katakan baik dalam penggembalaan, di dalamnya ada Bapak Ibu Saudara sebagai umat Tuhan, para pelayan-pelayan gereja yang selalu saya sebut sebagai pengerja-pengerja gereja, baik dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sehari lepas sehari, untuk memimpin kita. Di dalam kegiatan Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara, di dalam semua lapisan apapun yang saudara alami, saudara perlu Roh Kudus. Kemarin saya sampaikan bahwa bulan ini kita akan bicara tentang pribadi Roh Kudus. Karena pribadi ini itulah yang memungkinkan hal-hal yang tidak bisa terjadi, bisa terjadi. Roh Kudus itu memungkinkan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan, bisa dikerjakan oleh Roh Kudus atas hidup kita. Semuanya memungkinkan. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Saya coba ambil di dalam terjemahan baru. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan apa? Dengan apa? Rohku, huruf besar punya di situ. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Trinitas, Tritunggal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan katakan bukan dengan kekuatan manusia, bukan karena kekuatan seseorang, bukan karena kepandaian kita, tapi semuanya dilakukan karena firman Tuhan. Saudara bisa ada sampai hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan kemampuan untuk tetap bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Semua itu oleh karena Roh Tuhan, firman Tuhan itu ada di dalam saudara dan memberikan kekuatan buat saudara semua. Bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kepintaran kita ada batasnya, kekuatan kita ada batasnya, kesehatan kita ada batasnya. Tanpa Roh Kudus, pasti kita semuanya tanpa terkecuali pasti akan menyerah di tengah jalan. Tanpa. Saya bisa pastikan itu, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa pastikan tanpa Roh Kudus saya dan saudara akan berhenti di tengah jalan. Pasti udah menyerah jauh-jauh hari di tengah jalan. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak punya arah tujuan yang jelas, tidak mempunyai tujuan. Kita pasti keliling-keliling, gak karuan, karena kita tidak memiliki satu pedoman, satu identitas yang kuat, yang dimana Roh Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita, yang dapat menuntun ke jalan kebenaran dan hidup. Karena Yesus sendiri adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Saudara mau pergi kemanapun, hanya ada satu jalan yang bisa membawa saudara kepada jalan kebenaran dan hidup, yaitu siapa? Yesus. Makanya saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dari kepercayaan lama yang tadinya saya tidak percaya kepada Tuhan Yesus, karena akhirnya Tuhan panggil saya, tangkap saya diselamatkan, diberikan anugerah oleh Tuhan, dan saya boleh mengenal jalan kebenaran dan hidup. Mulai saya percaya Tuhan pertama kali, saya mengalami baptisan api Pentakosta yaitu Roh Kudus. Saya mengalami baptisan air sesuai dengan firman Tuhan sampai hari ini. Kalau bisa berdiri
kalau bisa menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, semua oleh karena Roh Kudus, termasuk saudara semua. Amin. Kita tidak akan pernah mempunyai hikmat, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan semua persoalan. Kita tidak mempunyai kekuatan dalam mengarungi bahtera kehidupan ataupun mengarungi kehidupan ini, tapi Roh Kuduslah yang memungkinkan saudara bisa melewati hari demi hari. Siapa di sini yang tidak punya masalah? Ada? Siapa di sini yang tidak pernah punya masalah? Ada? Nyaman-nyaman saja ada? Roh Kudus pribadi yang selalu memimpin. Roh Kudus itu pribadi yang selalu memimpin, yang selama ini menolong kita, yang selama ini membisikkan ide-ide kreatif di dalam roh kita, yang selama ini menyinsapkan kita dari jalannya dosa menuju kepada terangnya yang ajaib. Itu Roh Kudus menyinsapkan kita akan perbuatan kita yang keliru di masa-masa yang lalu. Dialah yang menghidupkan sesuatu yang mati menjadi hidup. Itu Roh Kudus. Percaya? Percaya? Dialah yang memberikan kekuatan. Dialah yang mengurapi Bapak Ibu Saudara. Dialah yang mengingatkan kita ketika kita mau berjalan salah. Dia selalu mengingatkan kita dengan apa? Minggu kemarin saya katakan, dengan firman-Nya, dengan firman Tuhan yang saudara sudah baca, yang saudara sudah dengar, baik melalui media online, di media sosial maupun di dalam Alkitab secara manual. Dia yang akan membuat saudara itu kuat, mengalami pengurapan. Dia akan mengingatkan saudara dalam setiap aspek kehidupan. Dan seterusnya, dia yaitu pribadi Roh Kudus Allah itu sendiri akan melakukan pekerjaannya selama Yesus masih diakui di tempat ini. Ya, amin. Ya, amin. Dia yaitu Roh Kudus akan melakukan pekerjaannya selama Yesus masih diakui Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini. Kalau saudara tidak pernah mau mengakui kehadiran pribadi Roh Kudus di dalam hidupmu, maka kau tidak akan pernah melihat satu kemampuan dan kekuatan yang akan membawa engkau kepada masa depan dan penuh dengan harapan. Mungkin hari ini ada abu-abu gelap, tapi tidak apa, firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Aku akan membuat perjalananmu berhasil dan beruntung. Halo, mau berhasil dan beruntung? Siapa yang mau berhasil? Siapa mau gagal? Kenapa nggak mau gagal? Gagal itu pahit ya. Kalau pahit itu kopi. Semakin diaduk-aduk, dikasih gula, gulanya itu tidak dikenal. Yang dikenal namanya kopi. Tetapi di dalam kopi itu ada gula yang bisa memberikan rasa. Orang boleh melupakan gula, tetapi di dalam kopi itu ada gula. Selama Yesus masih diakui, selama saudara masih mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai Raja di tempat ini, sebagai pribadi Raja di dalam hatimu, maka Roh Kudus terus akan melakukan pekerjaannya dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Memang kita tidak bisa melihat pribadi ini. Kita tidak bisa melihat secara kasat mata seperti ini, mata telanjang seperti ini pribadi Roh Kudus, karena Roh Tuhan itu roh, bukan zat, bukan benda, bukan sesuatu, tetapi pribadi atau seseorang yang tidak kelihatan. Memang dia tidak bisa kelihatan, tapi pekerjaannya bisa dengan nyata kita lihat. Amin. Bisa dengan nyata kita lihat, karena dia bekerja di balik layar. Roh Kudus itu bekerja di balik layar. Dia tidak ada di depan, dia di balik layar. Sayangnya banyak di antara
antara kita, khususnya orang-orang timur, yaitu orang-orang Asia Tenggara, orang Indonesia ini disebut orang timur. Kita lebih percaya dengan iblis, genderuwo, wewe gombel, tuyul, jin, firma apa tuh jin, potong jin, dan segala macam, daripada percaya adanya Roh Kudus. Betul? Betul? Jangan di situ merinding. Harus saudara tipis merinding, merasakan hadirnya Roh Kudus, bukan hadirnya setan. Selama ini saudara lebih suka merasakan hadirnya setan daripada hadirnya Roh Kudus. Mulai hari ini dibalik dong Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara mengakui dia pribadi yang menolong saudara, libatkan dia. Dia akan menyertai saudara. Dia tinggal di dalam hidup saudara. Tetapi kalau saudara bisa percaya kepada iblis, kalau saudara bisa percaya kepada iblis, kenapa saudara tidak percaya Roh Kudus? Tanya kepada kiri kananmu, kau percaya iblis? Tanya kedua lagi, kau percaya Roh Kudus? Kenapa saudara tidak bisa percaya kepada pekerjaan Roh Kudus yang tidak kelihatan itu? Kalau saudara bisa percaya kepada iblis, kenapa saudara nggak bisa percaya kepada Roh Kudus? Kadang-kadang ada orang yang lihat tadi mau lewat di tempat yang agak sedikit angker. Kenapa kita juga nggak bisa merasakan sebaliknya ketika kita lewat di tempat gelap-gelap ini? Roh Kudus, senang saya engkau ada bersama dengan perjalanan kami. Kenapa kita sebagai orang selama ini lebih suka merasakan, membayangkan rasa takut dan rasa cemas ketika kita lewat di tempat-tempat yang ngeri yang saya sebutkan tadi, yang dalam tanda kutip ada setannya? Bukan menurut saya dari kecil tidak takut setan sampai hari ini. Saya tidak takut setan. Bahkan saya sering dandani jenazah. Jenazah saya pelototin terus itu. Saya dari dulu suka seperti itu. Saya di sini tidak ada jemaat yang meninggal yang saya pelototin di sini. Ada yang mau meninggal saya pelototin di sini? Jangan dulu. Pekerjaanmu masih panjang. Amin. Masa depanmu masih panjang. Jangan mati dulu. Saya masih perlu saudara untuk membantu mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kadang-kadang orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Setan ada di sini, jangan di sana nak. Ada setan gentayangan, ada tuyul. Emang saudara pernah lihat tuyul? Kenapa saudara lebih mempercayai tuyul daripada Roh Kudus? Saya rasa Tuhan menyertai saya dan saudara lebih daripada setan menyertai saudara. Yang percaya katakan amin. Kita mau jadi umat atau mau jadi pribadi yang harusnya lebih sadar akan kehadiran Roh Kudus daripada roh jahat. Sayangnya ada banyak orang-orang Kristen dan juga dalam tanda kutip hamba-hamba Tuhan yang lebih sadar akan roh jahat daripada Roh Kudus. Tapi kita mau jadi umat yang sadar bahwa Roh Kudus itu ada, bahwa Roh Kudus itu diutus oleh Bapa untuk menjadi penolong kita, memampukan kita di masa-masa terjepit. Roh Kudus itu akan memberikan jalan keluar. Di masa-masa yang sulit, Roh Kudus itu akan membukakan jalan. Di saat kita tidak ada jalan, Dia akan memberikan jalan, bahkan jalan baru yang belum pernah kita lewati. Roh Kudus. Saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Di balik setiap transformasi kehidupan, pastikan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Transformasi yang baik tentunya, bukan transformasi yang tidak baik. Di balik setiap pertobatan ada pekerjaan Roh Kudus. Saudara bertobat itu karena pekerjaan Roh Kudus. Saudara tidak bisa memilih percaya kepada Yesus. Yang bisa memilih, menentukan saudara bisa percaya kepada Yesus siapa? Roh Kudus. Pak, saya mau jadi orang Kristen. Oh ya, jadi orang Kristen Pak, tidak bisa. Itu yang menentukan Roh Kudus. Ya. Di balik setiap perubahan yang saudara dan saya miliki, yang membawa kepada kebaikan, itu adalah Roh Kudus. Setiap ada ide-ide kreatif untuk mengembangkan, untuk berbuat baik, menghindari hal-hal yang negatif, itu dari Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak menyadari selama ini bahwa Roh Kudus itu menuntun kita. Dan kalau kita jeli, kita cermat dengan sesama, kita bisa membuka hati dan pikiran kita, dan kita memiliki sensitif, ya, rasa sensitif terhadap kebenaran, maka kita
bisa mendeteksi pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita punya roh yang sensitif, kita bisa mendeteksi pekerjaan Roh Kudus. Gak usah pakai ilmu-ilmu tinggi, berhubungan erat aja dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kemampuan untuk bisa mendeteksi pekerjaan Roh Kudus, dan saudara bisa mendengarkan suaranya. Bukan berarti tidak bisa dilihat terus tidak bisa mendengar suaranya. Bagi yang berhubungan intim dengan Tuhan, suka, duka, senang, susah, selalu berhubungan intim, Roh Kudus akan memperdengarkan suaranya kepada saudara. Saudara akan diarahkan mau kemana, saudara akan dipimpin mau kemana, akan dipimpin. Di balik semuanya itu Roh Kudus. Di balik semua pertobatan saudara dan saya itu pekerjaan Roh Kudus. Di balik kesetiaan saudara dan saya sampai hari ini itu pekerjaan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bukan karena gembalamu mah banyak kekurangan. Kalau ditimbang lebih berat kekurangannya Bapak Ibu Saudara daripada hal-hal yang baik. Suaranya seringkali tidak terdengar keras, tetapi suaranya yaitu Roh Kudus seringkali terdengar lembut di dalam kehidupan kita. Lembut di dalam kehidupan kita. Dan memberikan kita itu ide, memberikan kepada kita masukan, memberikan kepada kita itu teguran, memberikan kepada kita itu penghiburan. Dan kalau saudara selama ini sensitif terhadap suaranya, pikiran dan hati saudara terbuka, dan saudara seringkali bergaul dengan firman Tuhan, maka saudara bisa merasakan suaranya Roh Kudus. Buktikan aja sendiri, jangan kata saya. Buktikan saja sendiri. Buktikan. Kalau saudara tidak bisa membuktikan, saudara belum bergaul dengan Tuhan. Saudara belum bergaul dengan pribadi Yesus itu sendiri. Maka saudara bisa merasakan kalau hubungan intim itu bukan pagi ketemu pagi doa terus. Ya tidak seperti itu juga. Tadi, Pak, saya mau dengar Roh Kudus rohani saja Pak, dari pagi sampai pagi tidak kerja. Pokoknya doa terus duit datang sendiri di depan. Dimanapun kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus, sambil ngetik, sambil kita berkendaraan sepeda motor, sambil cabut rumput, gitu kan? Saya selalu katakan kepada pengajar, kalau cabut rumput itu selalu berkomunikasi itu, ya, menyambuti hatimu yang masih kotor, supaya tumbuh tinggi, supaya kita hari semakin kecil, Yesus semakin besar, sama cabut rumput. Biasanya kalau saudara cabut rumput, di sini tumbuh lagi kan tinggi kan? Lebih cepat tumbuhnya rumput daripada saudara mencabut rumput. Tetapi Roh Kudus akan membuat saudara yang tidak bisa menjadi bisa. Dan kalau kita jeli, kita mengerti Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di sini nanti saya akan memberikan beberapa poin supaya saudara bisa bawa pulang. Saudara bisa mengerti apa sih Roh Kudus itu, fungsinya buat apa, kegunaannya buat apa, keuntungannya buat kita itu untuk apa. Berapa banyak orang Kristen punya cara berpikir yang salah Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau sudah ikut Yesus tidak akan ada masalah. Siapa bilang? Semakin ikut Yesus, semakin intim dengan Yesus, masalah itu semakin banyak, semakin besar. Kalau semakin kita dekat kepada Tuhan, makanya jangan heran, jangan iri. Pak, di sana pada rajin ke gereja kok kelihatannya tidak ada masalah. Kalau saudara mau mengikuti masuk ke neraka, ya silakan. Tapi saya selalu mengajak kepada saudara masuk ke surga. Makanya setia. Pak, di sana kok kelihatannya diberkati kok Pak, tidak ke gereja. Kalau hanya ukurannya diberkati, tidak ke gereja. Orang dunia yang tidak percaya kepada Tuhan tidak pernah menginjakkan kakinya satu kali di gereja, diberkati tidak? Karena tujuan kita di endingnya nanti bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Perlu bayar harga, salibkan daging, tidak enak Bapak Ibu, tidak enak. Kalau kita jeli, kita akan mengerti Tuhan. Kadang-kadang hidup kita akan ketemu badai. Kapanpun kita akan ketemu badai. Mau percaya atau tidak mengubah kenyataan Bapak Ibu Saudara. Pasti akan ketemu badai. Tidak usah diundang, tidak usah dicari-cari, akan ketemu badai. Percaya atau tidak percaya. Dan semuanya itu badai ada ataupun tidak ada, itu tidak mengubah kenyataan. Saudara akan ketemu dengan badai kehidupan. Pada saat-saat itulah saudara perlu pertolongan, penghiburan daripada Roh. Makanya
Kalau doa itu buat jangan bilang Tuhan berikan saya kesabaran. Tidak sabar kali. Justru semakin ada badai, kalau kita bisa melewati dan mendapatkan penghiburan dan pertolongan Roh Kudus, kita naik kelas. Amin. Kita naik kelas. Kita naik kelas. Kita akan naik kelas. Berapa banyak orang Kristen yang punya cara yang seperti itu? Tidak perlulah Tuhan, tidak perlulah Roh Kudus selama saya masih hidup, saya masih kuat. Iya, itu dunia, Bapak Ibu. Dunia cari. Semua bangsa-bangsa cari, tapi dia, yaitu Roh Kudus, kalau kita jeli, kita setia kepada Tuhan, kita mengakui pekerjaannya, kita merasakan kehadirannya setiap saat, setiap waktu, Dia akan menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita, hikmat kepada kita, supaya kita bertumbuh di dalam setiap persoalan yang saudara hadapi. Amin. Kalau tidak ada persoalan, saudara itu tidak cerdas, tidak diasah. Kita tidak cari persoalan, tapi persoalan itu adalah tempat untuk mengasah hati kita. Seringkali saya katakan, saya dulu itu kalau ada orang ngotot sedikit aja, itu giginya rontok. Saya kalah hari ini, besok masih ada hari lagi. Wah, kalau soal amburadul, saudara lebih baik perilakunya dibandingkan saya. Tapi semua hal itu saya alami sampai hari ini, sedikit demi sedikit. Pengipisan, pembentukan, dan proses itu terjadi semua oleh karena Roh Kudus. Dan saudara boleh setia sampai hari ini, semua oleh karena Roh Kudus. Memang bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Roh Kudus tidak akan memaksa saudara untuk menerima, ayo paksa-paksa. Enggak. Roh Kudus tidak akan memaksa saudara. Tergantung saudara mau menerima atau tidak, mau percaya atau tidak, mau mengakui atau tidak, mau minta pertolongan atau tidak. Roh Kudus tidak akan pernah memaksakan saudara. Tetapi Roh Kudus walaupun tidak pernah memaksakan saudara, Dia akan tetap menyertai saudara. Tanpa saudara minta pun Roh Kudus akan menolong saudara. Kalau kita tidak pernah minta tolong karena kekerasan hati kita, Roh Kudus saja tolong. Bagaimana kalau saudara minta tolong? Lebih dasar lagi ya. Lebih dasar lagi Bapak Ibu. Hari ini ada 3 hal yang mau saya sampaikan tentang pentingnya pertolongan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Yang pertama, ya, pentingnya pertolongan Roh Kudus. Yang pertama, kenapa sih kita perlu pertolongan Roh Kudus? Yang pertama, kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk melakukan perintah Tuhan. Penting Bapak Ibu. Roh Kudus itu diperlukan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita bisa menghidupi firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah punya kemampuan untuk bisa melakukan perintah firman Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara sedikit demi sedikit melakukan perintah Tuhan, berarti di dalam hidup saudara, saya pastikan ada Roh Kudus yang akan menuntun saudara untuk semakin mengerti, memahami akan kebenaran firman. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, 15 sampai ke-17 berkata seperti ini. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Sekali lagi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi menyertai saudara sampai selama-lamanya. Apa itu yang akan diutus, yang akan diberikan kepada saudara dan saya? Yaitu roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri. Dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Dunia tidak dapat menerima pribadi Yesus, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi kamu mengenal Dia. Artinya Roh Kudus itu bisa dikenali. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus itu bisa dikenali. Dunia tidak bisa mengenal Dia. Jadi artinya mendiskusikan ini dengan orang dunia percuma. Saudara berdebat roh
Tuhan Yesus dengan orang dunia, tapi kamu akan mengenal Dia. Artinya Roh Kudus bisa dikenali meskipun kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa mengenali Dia. Sampai di sini mengerti? Tidak bisa dilihat, tapi kita bisa mengenali. Makanya saya katakan tak kenal maka tak sayang. Yesus tahu bahwa kita itu perlu ditolong. Kita ini makhluk lemah. Sekuat-kuatnya kita itu lemah. Sehebat-hebatnya kita itu lemah. Sekaya-kayanya kita itu lemah. Dan perlu pertolongan Yesus. Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Yesus tahu kita perlu ditolong. Karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Dengan kemampuan sendiri kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan. Dengan kemampuan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kita tidak mampu mencerna kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu Roh Kudus untuk dapat membuat kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Seringkali yang jadi masalah bukan roh kita, tapi daging kita. Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Makanya Roh Kudus itu tidak akan pernah jemu-jemu mendorong saudara, menolong saudara untuk melakukan firman Tuhan. Tidak gampang loh melakukan firman Tuhan. Tidak gampang loh Bapak Ibu. Jangan berpikir melakukan firman Tuhan itu gampang. Itu perlu adrenalin dan perlu satu dedikasi yang cukup tinggi di dalam kerohanian. Doa itu juga memiliki dedikasi yang tinggi, bayar harga juga. Itu perlu Bapak Ibu Saudara. Sehingga saya yakin kalau saudara percaya dan sudah mengenal Roh Kudus, menerima dan dia tinggal di dalam hidup kita, dia akan memampukan saudara melewati masa-masa yang sulit dengan mengingatkan dan memperjelaskan firman Tuhan yang selama ini saudara baca dan saudara dengar. Amin. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 saya baca dan saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini. Maksud saya begini, biarlah Roh Allah membimbing kalian dan janganlah hidup menuruti keinginan tabiat manusia, sebab keinginan manusia bertentangan dengan keinginan Roh Allah, dan keinginan Roh Allah bertentangan dengan keinginan manusia. Kedua-duanya saling berlawanan, sehingga kalian tidak dapat melakukan apa yang kalian inginkan. Bukti yang sangat real, ya, sangat nyata. Ya, berapa banyak di antara saudara, ya tadi saya katakan, rindu untuk berdoa setiap saat, setiap hari. Rindu untuk baca Alkitab setiap hari, ya. Dan sejak awal tahun saudara bikin resolusi atau declare, tahun ini saya mau baca firman Tuhan selesai dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Berapa banyak yang masih terus melakukan sampai hari ini, atau berhenti di tengah jalan, atau setiap kali saudara dikorbahin ya seperti ini, dikorbahin oleh pendeta hamba Tuhan, bilangnya amin, 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 amin. Saya mau melakukan ini, amin itu berarti mau melakukan, percaya bahwa firman itu ya dan amin. Tetapi begitu saudara pulang dari gereja, keluar dari tempat ini, ya, saudara tidak sanggup lagi untuk melakukan apa yang saudara sudah dengar firman Tuhan. Seperti itu kan yang saudara pernah alami? Seperti itu kan yang pernah saudara alami? Roh memang penurut, roh kita tuh penurut. Tapi daging kita itu lemah. Itu sebabnya Tuhan tahu. Yesus tahu bahwa kita itu perlu penolong, perlu ditolong. Itu sebabnya dia minta kepada Bapa supaya Roh Kudus datang untuk menolong kita. Yesus secara fisik manusia 100% tidak bisa menemani kita sepanjang waktu dalam bentuk fisik yang bisa kelihatan. Dia harus ada waktunya pulang, mempersiapkan tempat buat kita. Dan kita tidak akan sendirian, makanya dia minta kepada Bapa supaya dikirimkan penolong, yaitu rohnya sendiri yang
nama Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh yang menolong itu didatangkan, dihadirkan untuk menyertai saudara hari ini, besok, sampai selama. Ada berapa banyak dari antara kita yang tahu bahwa kita harus memaafkan orang? Ini contoh real. Berapa banyak dari antara kita yang tahu bahwa kita itu harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Semuanya tahu kan firman Tuhan ini, ampunilah orang lain, kasihlah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan. Ada berapa banyak dari antara kita yang tahu bahwa kita itu harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tapi kenyataannya kita tidak sanggup melakukannya karena itu terlalu berat buat kita. Apalagi saudara disakiti oleh orang, gimana mengampuni orang ini? Mungkin membuat saudara itu kepahitan dan lain sebagainya. Saudara tidak bisa memaafkan orang yang bersalah kepada saudara. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu, Roh Kudus itulah yang memampukan engkau bisa memaafkan orang yang bersalah kepada engkau. Ini orang Kristen sejati seperti itu, tidak menyimpan sesuatu yang pahit di dalam hidupnya. Kalau sesuatu yang pahit di dalam hidupnya tersimpan, identitas diri seseorang itu sakit, gambar diri Tuhan di dalam hidupnya rusak. Makanya kita perlu Roh Kudus. Maka saya berikan contoh soal baca Alkitab, soal berdoa, soal mengampuni. Itu hal-hal yang kalau tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak akan mampu melewati. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu pertolongan Roh Kudus? Kita juga perlu ditolong dalam menjadi saksi buat Kristus. Kita tidak akan pernah bisa bersaksi tentang pribadi Tuhan Yesus tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Kita dipanggil untuk menjadi garam di dunia ini. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu katakan, Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus tidak meminta supaya kita itu diambil dari dunia, tapi supaya kita tetap ada di dalam dunia dan dilindungi dari yang jahat. Itu permohonan doa daripada Yesus kepada Bapa yang ada di surga. Itu yang dia doakan. Kalau saudara ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu dalam Yohanes pasal yang ke-17, kita diutus di dalam dunia ini untuk menjadi saksi. Mungkin kita tidak pintar berbicara, tetapi kalau kehidupan kita memancarkan karakter Kristus, identitas Kristus, ya, suratan terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara dan saya itu telegram terbuka, WhatsApp terbuka, email terbuka yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Tidak bisa saudara tutup-tutupi, baik perilaku kita yang baik maupun perilaku kita yang tidak baik, semua orang bisa melihatnya. Dan kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa menjadi saksinya. Yang setuju katakan. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 secara spesifik, kalau saudara tahu cerita sebelumnya, murid-murid diminta untuk berkumpul terlebih dahulu, ya, untuk menunggu, tidak langsung pergi ke sana kemari, disuruh kumpul dulu menunggu. Dikatakan dalam ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa sebelum menjadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita perlu Roh Kudus. Dengan hadirnya Roh Kudus di dalam hidupmu, engkau bisa menjadi garam dan terang dunia. Engkau bisa menjadi saksi Tuhan. Walaupun kita hidup sebagai orang-orang yang sederhana, yang penting asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi jangan sampai kita tidak bisa menjadi saksi hanya gara-gara mungkin status kita, mungkin perekonomian kita, mungkin kita jauh dari peradaban dunia ini. Kita rasa kita berkecil hati. Saya mau katakan kepada saudara, jika Roh Kudus ada dalam hidupmu, engkau terang di tengah-tengah kegelapan. Engkau bisa menjadi saksi. Ya. Engkau bisa menjadi saksi. Kita perlu Roh Kudus supaya kita bisa menjadi saksi yang benar buat Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menjadi saksi yang benar. Kesaksian seorang saksi sangat penting. Saya
orang suka belajar hukum dan politik. Bukan melalui universitas. Dalam kehidupan sehari-hari, saya selalu banyak belajar tentang hukum, pasal-pasal pidana, perdata, ya, sampai ilmu politik. Saya banyak belajar di situ. Kesaksian seorang saksi sangat penting di dalam sebuah persidangan. Betul atau tidak? Kalau ada terdakwa pasti ada saksi-saksinya, enggak? Betul atau tidak? Di sebuah pengadilan ada saksi-saksinya. Ya, bahkan sampai ada saksi yang dilindungi secara khusus supaya tidak terjadi bahaya, supaya tidak diintimidasi, supaya keterangannya tidak berubah. Saksi ini dilindungi oleh hukum, oleh lembaga yang menaungi, melindungi saksi sampai sedemikian rupa loh Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya apa? Saksi ini tidak terintimidasi. Dia bisa mengungkapkan kenyataan yang benar. Dia bisa mengungkapkan apa yang dia dengar dan dia lihat sendiri. Dia bisa menjadi saksi yang benar. Dilindungi. Kalau kita berbicara di dunia hukum, ketika ada saksi itu minta perlindungan akan dilindungi oleh lembaga tertentu. Itu sebabnya kesaksian seseorang saksi sangat penting. Dan saksi tidak boleh berbohong. Saksi itu tidak boleh berbohong. Kalau di dalam pengadilan, kalau yang beragama Kristen, Katolik, Alkitab, yang akan menjadi sumpahnya, akan disumpah, ya, tidak boleh berbohong, tidak boleh memanipulasi kesaksiannya. Seorang saksi tidak boleh berbohong. Ya, dia harus menyampaikan apa yang dia tahu, bukan orang lain tahu, bukan dengar cerita orang lain terus dia sampaikan kepada di pengadilan kepada orang lain juga. Enggak. Dia bukan kata orang lain, dia bukan dengar dari orang lain, tetapi dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dia alami sendiri. Itu sehingga saksi itu tidak boleh berbohong. Dia menyampaikan apa yang dia tahu, dia harus menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang didengar secara akurat. Itu saksi. Itu sebabnya untuk menjadi saksi yang benar buat Kristus di dunia ini, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Itu fungsi Roh Kudus. Masih banyak. Minggu-minggu depan, saudara akan mendengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang lain selain saya. Saudara akan tahu, saudara akan diajar supaya saudara mengerti saudara itu tidak seorang diri ketika susah. Saudara tidak seorang diri ketika menghadapi pergumulan. Orang lain boleh meninggalkan kita, suami boleh meninggalkan kita, istri boleh meninggalkan kita, anak-anak boleh meninggalkan kita, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus, supaya kita bukan cuma sekedar menceritakan sesuatu yang kita dengar dari orang lain. Yesus itu seperti ini, kita tidak mengalami sendiri. Itu saksi yang bohong. Ini Roh Kudus itu penolong, tapi itu kata orang. Kita dengar dari gembala sidang, tapi kita tidak mengalami sendiri. Itu saksi yang bohong. Tidak sesuai, karena seorang saksi itu mengalami sendiri, merasakan sendiri. Dia baru bisa sampaikan, bisa menjadi saksi. Kalau saudara bilang Yesus itu hebat, Yesus itu penolong, tapi saudara tidak pernah merasakan bahwa Yesus itu penolong, penghibur, sudah tidak pernah mengalami sendiri dan tidak pernah mengakui hadirnya Roh Kudus, kita akan menjadi saksi yang tidak bisa memberkati banyak orang. Sampai di sini mengerti? Mengerti Bapak Ibu Saudara ya? Mengerti ya? Kita perlu untuk mengalami sendiri. Makanya jadi orang Kristen perlu mengalami Yesus di dalam hidup. Perlu mengalami Yesus di dalam hidup kita. Kita perlu mendengarnya sendiri, bukan kata orang lain. Kita perlu menyaksikan sendiri perbuatan-perbuatan yang besar yang dilakukan oleh Roh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan kita sendiri di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita menjadi saksi di dunia ini, kita menyampaikan secara akurat karena saya dan saudara mengalami sendiri pribadi Roh Kudus itu sendiri. Amin. Bisa jadi saksi. Sebetulnya gampang, asal kita mau dipimpin hidup kita oleh Roh Kudus. Kita menyampaikan sesuatu yang benar. Untuk itu kita perlu pertolongan Roh Kudus. Kita ada di dunia ini, memang kita masih ada di dunia ini, tapi bukan menjadi bagian dunia ini. Bisa menangkap? Kita ada di dunia ini, tetapi kita bukan menjadi bagian dunia ini. Karena kita ini merupakan the ambassador of Christ, nama gereja kita. Duta besar daripada kerajaan surga di dunia ini. Walaupun
kita tinggal di dunia, kita bukan bagian dunia. Karena asal muasal kita ada di dalam kerajaan surga. Lihat kiri kanan, perhatikan. Warga surga atau warga surga? Warga surga kan? Tuhan. Ya, sebab Tuhan mengutus Roh Kudusnya supaya kita menjadi saksi yang layak, saksi yang benar, yang representatif buat Tuhan, buat Kristus. Dan yang ketiga, kenapa kita perlu pertolongan Roh Kudus? Supaya kita dapat dibimbing untuk mengenal seluruh kebenaran. Supaya kita dibimbing. Kita ini manusia mudah berbuat dosa. Kita ini manusia mudah berbuat salah. Kita ini manusia mudah melakukan kelalaian. Kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan, makanya kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat dibimbing untuk mengenal kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 13 dikatakan seperti ini. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata, perhatikan, dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara pelajari kehidupan Tuhan Yesus dengan para murid-muridnya. Murid-murid setiap kali juga sama seperti kita. Tidak mudah untuk memahami apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara baca Alkitab dengan rajin, dengan tekun, Tuhan Yesus itu sering memperkatakan firman Tuhan dengan perumpamaan-perumpamaan, dengan gambaran-gambaran kehidupan sehari-hari. Itu saja para murid-muridnya banyak tidak mengerti apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan melalui perumpamaan-perumpamaan seperti itu. Apalagi kita juga sama. Seringkali kita sudah baca Alkitab, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah mengikut Tuhan, tetapi kita tidak pernah bisa memahami apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita coba renungkan. Seringkali kita tidak bisa memahami. Karena apa? Karena mungkin kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena orang yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, orang itu akan dibimbing untuk bisa mengenal seluruh kebenaran firman Tuhan yang percaya katakan. Ya. Seringkali Yesus menyampaikan pengajarannya. Seringkali para hamba-hamba Tuhan menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Mungkin hari ini atau kemarin-kemarin saudara tidak bisa mengerti, seolah-olah otaknya buntu atau seolah-olah hatinya itu tidak bisa terbuka. Coba mulai hari ini kenallah dengan pribadi Roh Kudus, undanglah kehadirannya. Jangan sampai tamu yang ada di rumahmu itu engkau buat nganggur. Beberapa waktu lalu saya katakan, Roh Kudus itu kayak pribadi seorang tamu yang tinggal di rumah kamu. Terus Roh Kudus itu tidak kamu ajak ngomong. Kan Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dia tinggal di dalam hidupmu. Seringkali kita cuekin Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu ada. Roh Kudus tidak disapa pagi-pagi. Wah, gelap. Kan, mandi pergi kerja. Tidak pernah disapa. Tidak pernah dimintain pertolongan Tuhan. Berikan kekuatan hari ini saya mau kerja. Tidak pernah. Kita cuekin. Nah, bagaimana bisa membimbing kita kepada setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan kalau kita buat Roh Kudus itu nganggur di dalam hidup kita. Kita cuek, kita pura-pura tidak kenal, kita tidak ngajak bicara. Mulai hari ini ajalah bicara. Dia memang tidak bisa dilihat, tapi dia bisa dikenali suaranya. Amin? Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Nah, dia pribadi roh, tidak bisa dipegang. Tetapi suara dan pekerjaannya bisa dikenali. Amin. Artinya kalau saudara bisa melakukan dan mengerti kebenaran firman Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi Roh Kudus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di ayat yang sama, ya, dikatakan seperti ini. Banyak lagi yang mau kukatakan kepadamu,
Namun sekarang ini kalian belum sanggup menerimanya. Artinya juga dibutuhkan waktu untuk bisa mengerti. Mengiring Tuhan itu bukan seperti membalikkan telapak tangan muda. Perlu waktu untuk bisa mengerti firman Tuhan. Nah, waktu inilah yang seharusnya dipakai buat kita untuk setia kepada Tuhan. Tanpa kesetiaan kita tidak akan pernah bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita perlu menjadi dewasa terlebih dahulu untuk bisa mengenal pekerjaannya, untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita perlu dewasa dulu, bukan secara dalam tanda kutip umur, usia, tetapi dewasa rohani terlebih dahulu. Orang yang dewasa rohani terlebih dahulu mampu mendeteksi segala hal yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan yang saya katakan. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang tidak dewasa. Banyak anak-anak Tuhan yang sudah ikut Tuhan puluhan tahun tidak dewasa. Kenapa? Karena tidak mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bisa menumbuhkan yang mati menjadi hidup. Mungkin tidak ada Roh Kudus yang dia ajak bicara, tidak mau, dia tidak mengajak bicara, tidak berkomunikasi, tidak membangun hubungan. Makanya saya punya pengerja yang bikin hujan itu. Dulu dia suka di bimbel, betul ya? Bimbel ya. Biasanya kalau anak les ya, ini saya kasih contoh anak les. Dia sekolah ya, diajarkan gurunya tentang aljabar lah, tentang aljabar contohnya. Ya. Mungkin gurunya ketika di sekolah memberikan penjelasan, dia tidak mengerti. Dia punya andalan. Walaupun di sekolah aku tidak mengerti apa yang dijelaskan guruku, aku punya guru les. Guru lesnya lebih pintar daripada gurunya, karena guru lesnya akan memberitakan secara lebih detail apa yang dia tidak tahu di sekolah menjadi tahu. Itu kegunaan dan fungsi daripada guru les. Makanya banyak orang tua berani bayar mahal untuk mendatangkan guru les atau mengirimkan anak-anaknya les. Supaya apa? Supaya apa yang didapatkan di sekolah dia tidak mengerti, mendapatkan pengertian lebih jelas lagi kepada guru les. Sama seperti halnya kita sebagai orang-orang percaya. Saya gambarkan, bukan berarti Roh Kudus seperti itu ya. Saya cuma gambarkan karena dengan pengalaman pribadi saya gambarkan Roh Kudus itu seperti guru les. Yang tidak tahu dia akan kasih tahu kepada saya. Yang tidak saya mengerti dia akan kasih tahu saya supaya saya bisa mengerti. Makanya saya gambarkan dengan pengalaman pribadi saya gambarkan Roh Kudus itu seperti guru les. Mungkin saya juga sering dengar khotbah, saya sering baca, saya tidak mengerti gimana ini, gimana ini tidak ada bukunya, mau cari buku ini juga tidak dapat segala macam. Saya punya andalan guru les saya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memberikan pengertian kepada kita. Ayat 13. Tetapi kalau Roh itu datang, yaitu Dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya cuma memberikan 3. Masih ada bahan untuk 2 minggu yang akan datang. Masih ada 3. Nanti 2 minggu yang akan datang. Saya mau katakan, saudara perlu membangun hubungan dengan Roh Kudus. Amin. Saya dulu orang yang tidak suka orang Kristen. Dulu saya tidak suka dengan orang yang beribadah. Dulu saya suka mengganggu kalau ada orang Kristen ibadah rumah tangga. Ketika saya ditangkap oleh Tuhan, saya baru mengerti. Ternyata orang-orang yang saya jahati dulu ibadah apa gitu, ternyata orang itu jauh lebih hidupnya benar dibandingkan saya pada saat itu. Karena mereka yang berkumpul beribadah, mereka mengenal kebenaran. Sedangkan saya pada waktu itu tidak pernah mengenal kebenaran sama sekali. Tapi sejak Yesus ada di dalam hidup saya, sejak Roh Kudus ada di dalam hidup saya sedikit demi sedikit selalu diberikan pengertian oleh Roh Kudus. Dan ketika saya berputus asa, Roh Kudus selalu memberikan jalan keluar. Ketika saya sudah mulai suntuk, Roh Kudus selalu memberikan satu kekuatan untuk saya berdiri lagi. Ketika saya sudah malas, ada masa-masanya malas gitu,
nggak mau bergerak sama sekali, nggak mau beraktivitas sama sekali. Di saat itulah Roh Kudus selalu memberikan kekuatan untuk bangkit kembali, berdiri kembali, maju kembali. Kalau Roh Kudus bisa melakukan hal yang sama terhadap saya, dia juga bisa lakukan hal yang sama buat saudara-saudara. Amin. Jangan takut. Itu Tuhan itu jangan takut. Hadapi saja. Asal apa jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, akan dibuat berhasil dan beruntung. Anak cucumu tidak akan dibiarkan meminta minta. Ada sampai sekarang ini anak bapak ibu saudara meminta-minta? Ada kan? Orang tua selalu kirim uang kan? Tepat pada waktunya kan? Walaupun tidak tepat-tepat, yang penting kirim uang kan? Tidak membiarkan anak saudara itu meminta-minta, bahkan mengemis di luar sana. Apalagi bapak kita yang ada di dalam kerajaan surga. Apa yang tidak engkau minta, dia akan berikan kecukupan buat saudara. Amin. Jangan pernah gelisah hati bapak ibu saudara. Mungkin pekerjaan bapak ibu saudara hari-hari ini agak sedikit lesu, tidak apa-apa. Ingat selalu kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Oh dulu pekerjaan saya pernah ditolong oleh Tuhan. Selalu ingat itu. Supaya ketika kita ingat, kita diberikan kekuatan, kita bisa bekerja dengan lebih giat lagi, dengan lebih antusias lagi, dengan lebih percaya lagi bahwa apa yang engkau jumpai dengan tanganmu, kau kerjakan seolah-olah bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan, maka pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Semua itu bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Kita tidak bisa melakukannya. Untuk itu pada pagi hari ini, 3 poin ini biarlah saudara bawa pulang. Yang pertama, kenapa saudara perlu Roh Kudus? Yang pertama buat apa? Buat apa? Mari pemain musik. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Yang pertama buat apa? Loh, lupa. Perlu Roh Kudus berarti saudara. Saudara perlu Roh Kudus. Ada 3. Kenapa kita perlu pertolongan Roh Kudus? 2 minggu yang akan datang saya akan memberikan 3 lagi. Ya, bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa mengerti, bagaimana kita bisa mendeteksi Roh Kudus itu ada. 2 minggu yang akan datang. Pagi hari ini cukup saja, ya, supaya saudara boleh menyimak, memahami, mengerti, dan minta pertolongan Roh Kudus. Dia yang akan memberitahukan saudara semua kebenaran yang saudara tidak tahu, dia akan beritahu. Supaya ke depan langkah-langkah saudara selalu disertai oleh Dia. Susah, senang, terus berjalan bersama dengan Dia. Diberkati ataupun belum diberkati, terus berjalan bersama dengan Dia. Karena kita tahu bahwa tujuan kita bukan di dunia ini. Tujuan kita ada di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang